Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Freddy Gary Pratama dengan NIM F1D1 18028. Saya di sini akan sedikit menjelaskan dari hasil magang saya, yaitu yang berjudul aktivitas pertambangan batubara dan survei kemajuan tambang menggunakan drone di PT Daya Bara Nusantara, Desa Rantau Pandan, Kabupaten Muarabungo, Provinsi Jambi. Baiklah, dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Yosa Meka Sukma, STMT, dan dengan dosen penguji saya yaitu Bapak Aditya Deni Prabawa, STMT, dan Bapak Jarod Utama, STMT. Baiklah, sebelum memasuki judul besar saya, adapun latar belakang dari perusahaan saya ini yaitu PT Daya Bara Nusantara merupakan perusahaan swasta yang bergerak di bidang pertambangan. Penambangan batubara di PT Daya Bara Nusantara ini dilakukan secara tambang terbuka atau dikenal dengan metode open pit, yaitu dilakukan dengan membuka lahan secara luas membentuk cekungan atau pit. Sistem penambangan ini menggunakan metode kombinasi antara alat gali, alat muat, dan alat angkut. Fotogrametri adalah suatu metode pemetaan objek-objek di permukaan bumi yang menggunakan foto udara sebagai media, di mana dilakukan penafsiran objek dan pengukuran geometri untuk selanjutnya dihasilkan peta garis, peta digital, maupun peta foto. Fotogrametri merupakan teknologi geoinformasi dengan memanfaatkan data geospasial yang diperoleh melalui pemotretan udara. Drone atau pesawat tanpa awak adalah solusi mendapatkan data dengan efisien dan efektif. Drone adalah wahana yang dilengkapi sistem pengendalian terbang melalui gelombang dan elektrokontrol penerbangan sehingga mampu terbang sesuai dengan jarak atau sudah kita tentukan dengan autopilot. Pada saat pengoperasian alat drone yang saya gunakan yaitu tipe Pelton 4, ini dipermudah dengan mendownload terlebih dahulu yaitu di aplikasi Google Play Store dengan aplikasi Control Plus DJI dan Pick for the Picture. Adapun aplikasi tambahan lainnya yaitu untuk pengolahan data dari drone tersebut yaitu menggunakan software Agisoft Photoscan. Adapun maksud dan tujuan dari magang saya ini yang pertama, mengetahui dan memahami tahap-tahap pertambangan batubara yang ada di PT Daya Bara Nusantara. Yang kedua, mengetahui dan memahami pengolahan data hasil survei kemajuan tambang menggunakan drone di PT Daya Bara Nusantara. Yang ketiga, mengetahui hasil survei kemajuan tambang di PT Daya Bara Nusantara. Lalu, manfaat dari judul saya ambil ini, yang pertama menambahkan pengetahuan pada penulis tentang kegiatan pertambangan di PT Daya Bara Nusantara secara keseluruhan, lalu sebagai evaluasi juga bagi perusahaan. Yang kedua, memberikan referensi dalam pembuatan laporan selanjutnya baik untuk mahasiswa maupun untuk perusahaan. Untuk profil perusahaan tempat saya magang ini, PT Karya Bunga Pantai Ceria merupakan perusahaan yang bergerak di bidang properti dan pertambangan batubara, di mana PT Daya Bara Nusantara ini dioperasikan dengan PT Karya Bunga Pantai Ceria untuk pengambilan batubaranya. Untuk jumlah cadangan yang terdapat di wilayah PT Daya Bara Nusantara ini terhitung sebesar kurang lebih 1.200.000 ton dengan SR rata-rata 1:5, dan kualitas batubara tergolong tinggi,
yaitu dengan nilai kalori rata-rata 5.100 sampai 5.400 kalori per kilogram. Adapun peta kesampaian yang saya buat ini untuk mencapai dari Kota Jambi ke Desa Rantau Pandan ini sekitar kurang lebih 144 km itu sampai ke Kota Muara Bungo, lalu dilanjutkan dengan menggunakan roda 2 sejauh 48 km untuk mencapai ke site pertambangan PT Daya Bayar Nusantara. Untuk geologi regional di perusahaan ini, PT Yub Dabara ini terletak di subcekungan Palembang, terbentuk pada zaman tersier dengan pola terlihat dengan dendrik dan subdendrik yang menandai batuan di daerah ini seragam. Sedimen yang mengisi cekungan ini diperkirakan berumur antara Oligosen sampai Plistosen yang mengalami lipatan dengan arah barat laut dan tenggara. Adapun kegiatan yang dilakukan pada aktivitas penambangan ini berupa pengupasan tanah pucuk dan tanah penutup. Untuk pengupasan tanah pucuk ini menggunakan alat konvensional eskavator dengan merek Caterpillar PC500 dan menggunakan alat angkut yaitu dengan merek Hino FTM 500 dengan berjumlah 1 alat eskavator dan 5 alat angkut. Untuk pengupasan tanah penutup ini digunakan dengan alat konvensional juga, yaitu dengan menggunakan alat eskavator dengan 2 unit, yaitu merek Dosan PC500 dan alat angkutnya dengan berjumlah 10 unit dengan merek Hino FTM 500. Untuk penambangan batubara tersebut, kondisi di lapangan itu sangat dipengaruhi oleh cuaca, di mana pada saat aktivitas saya magang kemarin itu dengan intensitas hujan yang sangat tinggi. Jadi kondisi di front penambangan tersebut dipenuhi oleh air hujan dan air tanah yang meluap mengakibatkan front tersebut terisi dengan air. Lalu untuk pengangkutan batubara ini ada jam tertentu di mana perusahaan tersebut berkomunikasi dengan masyarakat sekitar karena jalan hauling tersebut digunakan juga oleh masyarakat, jadi tidak mengganggu aktivitas kegiatan dengan masyarakat. Namun pada aktivitas penambangan pun untuk penumpukan batubara di stockpile itu tidak terganggu karena sudah ditentukan oleh perusahaan dan kesepakatan masyarakat itu ada jam tertentu, di mana untuk pengangkutan batubara dari front penambangan untuk sampai ke stockpile itu berkisar dari jam 17.00 sampai dengan jam 06 pagi dini hari. Untuk penumpukan batubara pada di stockpile ini menggunakan metode FIFO atau menggunakan metode di mana batubara yang awal masuk itu akan awal pula untuk penjualannya, karena menghindari jeleknya kualitas batubara tersebut karena lamanya penumpukan dan kenanya air hujan. Pada pengolahan batubara, perusahaan tersebut tetap menggunakan bed conveyor untuk memecahkan batuan tersebut menjadi serpihan yang sesuai dibutuhkan oleh buyer.
Untuk kegiatan survei, pada metode fotogrametri ini merupakan seni di mana pengetahuan dan teknologi yang mengumpulkan informasi yang terdapat dipercaya tentang suatu objek fisik dan keadaan sekitar dengan proses pengamatan. Rekaman yang pengukuran cita fotografis atau rekaman gelombang elektromagnetik. Untuk pengambilan data menggunakan drone ini, adapun bagan alir yang saya buat ini mempersiapkan suatu aplikasi tambahan tadi untuk mempermudah kegiatan pengambilan data tersebut, di mana kita harus menyiapkan yaitu jalur terbang, terus menentukan berapa luasan area terbang drone, lalu berapa ketinggian drone, kecepatan drone, menentukan overlap dan slit lap, menentukan angle, menentukan waktu terbang drone, dan membuat suatu titik GPC. Setelah semua telah terbuat, lalu merancang dari alat drone tersebut, di mana alat ini harus dipasang terlebih dahulu perlengkapannya, terus setelah itu pengambilan data, lalu melepaskan kembali alat tersebut, dan selesai. Untuk bagian alis selanjutnya, dari hasil pengambilan data drone tersebut, kita juga harus mengolah data tersebut menjadi data-data yang penting, yaitu sebagai peta ortofoto dan data DEM, mana kita harus mempersiapkan aplikasinya tersebut, lalu masukkan data dari hasil drone tersebut, proses editing, lalu simpan data, dan selesai. Untuk survei kemajuan tambang menggunakan drone ini, saya menggunakan drone dengan tipe Phantom 4 karena perusahaan tersebut menggunakan drone tersebut untuk pengambilan data kemajuan tambang. Untuk penjelasannya, drone merupakan alat yang menyerupai pesawat, tetapi tidak terdapat pilot di dalamnya. Drone dikendalikan secara otomatis menggunakan program komputer yang dirancang atau dikendalikan secara jarak jauh dari pilot yang terdapat di dataran atau kendaraan lainnya. Untuk aktivitas kegiatan di dalam aplikasi tersebut, saya membuat jalur penerbangan di aplikasi Peak for the Bug Tour dengan memilih Grid Mission, karena saya memilih Grid Mission itu perusahaan tersebut menggunakan jalur itu agar mempermudah. Lalu setelah membuat jalur, kita menetapkan besaran area tersebut dengan sesuai besaran pit. Lalu pengaturan penerbangan drone di area tersebut dengan menentukan ketinggian. Setelah melakukan ketinggian, melakukan luas area tersebut, lalu kecepatan, angle dari pengambilan foto, overlap, dan phase. Berikut ada bentuk dari tipe drone Phantom 4 ini. Terdapat suatu 4 baling dan 1 remote control, 1 baterai, 1 handphone, dan 1 kabel data. Itu semua digunakan untuk mengaktifkan kegiatan pengambilan data tersebut. Setelah pengambilan data tersebut, kita tidak lupa untuk pengolahan data dari hasil pengambilan data tadi.
Pengolahan data ini menggunakan software Agisoft Photoscan bertujuan untuk memproses foto dari drone yang berbentuk single foto menjadi ortofoto dan DEM, digital elevasi model. Pada kegiatan ini, kalau tidak menggunakan spek laptop yang tinggi, itu akan mengurangi dari hasil yang kita inginkan. Karena dari spek laptop ini sangat berpengaruh untuk menentukan hasil dari ortofoto atau data DEM tersebut. Berikut peta yang sudah saya jadikan atau yang sudah saya olah, ini menjadi peta ortofoto dan data DEM pada minggu pertama, yaitu pada peta ini arah kemajuannya itu ke arah tenggara, di mana pada minggu pertama ini itu densitas hujan masih berkurang dan jumlah pengambilan batu baranya pun lumayan tinggi. Untuk data DEM dari peta ini yang saya hasilkan dengan elevasi dari DEM tersebut dari dataran yang tinggi sampai dataran rendah, di mana dengan dataran yang tertinggi ini terdapat 149 mdpl dan yang terendah dari front tambangnya yaitu 29 mdpl. Untuk kemajuan tambang minggu kedua, ini dengan arah kemajuannya di arah utara, karena pada hari kedua ini, pada minggu kedua ini densitas hujannya sangat tinggi, karena kebetulan pas pengambilan drone terakhir tidak hujan, maka front tersebut kosong dari air, maka kemajuannya berpindah ke arah utara. Untuk kemajuan yang terdapat pada minggu ketiga, itu masih berada di utara, karena di arah tenggara itu airnya sangat tinggi, maka dihalukan dari arah utara ini ke arah tenggara untuk tidak mengganggu aktivitas pengambilan batu bara atau kegiatan coal getting di perusahaan tersebut. Berikut kemajuan tambang yang keempat, ini perusahaan tersebut tidak mencapai target per bulannya, di mana untuk pencapaian target per bulannya itu kurang lebih 10.000 BCM atau 10.000 ton batu bara terambil per bulannya, karena dari densitas selama 1 bulan magang kemarin itu sangat tinggi densitas hujan, jadi sangat berpengaruh atau menghambat kegiatan penambangan di front tersebut. Untuk kesimpulan saya buat dari saya magang ini, yang pertama, aktivitas penambangan di PT Daya Bara Nusantara dimulai dari pembersihan lahan, pengupasan tanah pucuk, pengupasan tanah OB atau overburden, penambangan batu bara, pengangkutan batu bara, penimbunan batu bara di stockpile, serta pengolahan dan pemasaran. Lalu tidak lupa dengan adanya kegiatan survei di PT Daya Bara Nusantara menggunakan fotogrametri. Dalam pengolahan data hasil pengukuran, yang kedua, ini kegiatan survei menggunakan aplikasi tambahan, yaitu dengan aplikasi
Control plus DGA, DGA Go for, dan Pick for the Factor. Dan tidak lupa dengan software Agisoft Photoscan. Yang ketiga ada hasil survei kemajuan tambang dengan arah penyebaran pada minggu pertama itu ke arah tenggara. Pada minggu kedua itu kemajuan tambang ke arah utara dengan volume 156.000 BCM. Pada minggu ketiga itu arah penyebarannya masih ke arah utara dengan volume 250.000 BCM. Kenapa pada minggu kedua itu tinggi? Karena densitas hujannya sangat kurang. Jadi dapat menghasilkan menutupi untuk pada minggu kedua ini coal-getting batubaranya. Pada minggu keempat ini penyebaran kemajuan tambangnya ke arah utara dengan volume 196 BCM. Adapun saran dari kegiatan magang saya kemarin itu ada yang pertama, pada proses pengolahan foto udara ini menggunakan drone menghasilkan ortofoto sebaiknya menggunakan spek personal komputer yang lebih tinggi untuk menghindari terjadinya masalah keterlambatan proses pengolahan data. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan atau saya paparkan dari hasil magang saya. Apabila masih ada kurang, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.